Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantara. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas kedua dari Mapel ATK Sastra Kimia. Ya, langsung aja kita bahas. Yang pertama, soal nomor 1. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi benar ya, pasti ya. Jadi pilihannya adalah benar. Kemudian untuk soal yang kedua, hukum kekekalan massa hanya berlaku untuk zat berwujud padat atau cair. Untuk yang nomor 2 ini adalah salah ya. Jadi hukum kekekalan massa ini berlaku untuk semua zat, baik berwujud padat, cair ataupun gas. Karena itu pernyataan ini adalah salah ya. Tetapi beberapa siswa masih ada yang menjawab benar. Ya, kita lihat ya jawabannya kalian. Maaf, di sini seharusnya. Ini sebanyak 15 anak masih menganggap bahwa hukum kekekalan massa hanya berlaku untuk zat berwujud padat atau cair. 15 anak, sedangkan sisanya ya sisanya betul. Jadi sekali lagi bahwa hukum kekekalan massa tidak berlaku untuk zat wujud padat atau cair, tetapi berlaku untuk semua zat. Jadi harus diingat itu ya. Kemudian soal yang kedua adalah udara tidak memiliki massa. Wah, 12 anak masih menjawab benar. Padahal udara memiliki massa ya. Udara ini kan gas. Ya, gas ini juga memiliki massa. Meskipun massanya mungkin sangat kecil sekali jika dibandingkan volumenya. Ya, jadi untuk volume yang misalkan udara satu ruangan, mungkin massanya hanya 1 kilo atau kurang malahan. Atau massanya bisa jadi volumenya kecil tapi massanya besar, gas. Yaitu tergantung dari tekanannya. Jika tekanannya besar, maka volumenya dia akan mengecil, tetapi massanya akan menjadi lebih besar. Contoh seperti gas LPG. Gas LPG itu pada tekanan tinggi 3 kg dengan massa 3 kg, dia cukup dimasukkan ke dalam satu tabung. Tetapi ketika dia dalam tekanan yang rendah, ketika misalkan dilepas, misalkan dibuka tabungnya kemudian dilepas, maka tekanannya akan berkurang drastis, akan tekanannya rendah. 3 kg gas LPG bisa memenuhi satu ruangan. Nah, jadi tetap memiliki massa, tetapi massanya tergantung dari tekanan. Ini yang 12 anak jangan sampai salah lagi ya. Kemudian ini yang aneh, hampir 50% masih salah ya. Massa 1 kg uap air lebih ringan daripada 1 kg air berwujud padat. Padahal sama-sama 1 kg ya. Uap airnya 1 kg, esnya 1 kg juga. Berarti seharusnya bagaimana? Sama besarnya, tidak ada yang lebih ringan. Tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih berat. Tetapi masih banyak yang menjawab benar. Berarti di kalian masih banyak yang menganggap bahwa uap air itu massanya lebih ringan daripada padat.
Padahal kalau disebutkan massa 1 kg uap air lebih ringan daripada 1 kg air. Sama-sama 1 kilogramnya berarti sama. Kecuali kalau misalkan massa 1 liter uap air lebih ringan daripada 1 liter air. Misalkan seperti itu. Bisa jadi benar, tergantung dari tekanannya tadi. Tetapi jika sudah sama-sama 1 kg seperti ini, berarti masanya sama. Berarti jawabannya seharusnya salah ya. Kemudian soal yang kedua masih ada hubungan dengan soal di atas. Nah, anehnya tapi ketika di sini, oh iya ya, ini karena ini lebih kecil ya. Seandainya ini saya lebih besar, mungkin banyak yang menjawab salah gitu ya. Ya, jadi massa jenis uap air lebih kecil daripada massa jenis air berwujud padat. Ya, kalau massa jenisnya sama, artinya dalam volume dan tekanan yang sama, maka pasti massanya air yang berwujud padat ini pasti lebih besar. Jadi syaratnya itu tekanan dan volumenya sama. Jadi dalam tekanan dan volume yang sama, pasti massanya es akan lebih besar, sehingga massa jenisnya pasti akan lebih besar es. Ini soal berikutnya ini seperti yang saya buatkan komik ya. Jadi ada gula yang hilang. Ketika gula dilarutkan ke dalam air, maka massa dari gula tersebut menjadi lebih kecil. Jadi ini logikanya 10 gram gula ketika dilarutkan maka gulanya berkurang begitu kan. Nah, padahal gulanya seharusnya tetap. Ini terbukti ketika ditimbang gula dan air sebelum dilarutkan plus gula dan air sesudah dilarutkan, masanya kan sama. Nah, ini menunjukkan bahwa gulanya berarti tetap sama masanya, baik ketika sebelum dilarutkan maupun sesudah dilarutkan. Kalau yang disebut adalah ketika gula dilarutkan ke dalam air, maka partikel dari gula tersebut menjadi lebih kecil, itu betul. Tetapi kalau masanya sama, tetap. Jadi ini salah satu prinsip di hukum kekekalan massa. Dan terbukti masih banyak yang salah paham ya mengenai ini ya. Oke, selanjutnya ini soal yang saya ambil dari penelitian tesis S2 saya. Jadi belerang padat ditempatkan di dalam tabung reaksi kemudian ditutup. Kata kuncinya adalah ditutup. Berarti ketika ditutup maka asumsinya tidak ada massa yang keluar dan tidak ada massa yang masuk. Ya. Berat belerang dan tabung adalah 27 gram. Setelah itu dipanaskan sehingga semua belerang padat berubah menjadi gas. Jadi belerang yang tadi berupa padatan ditaruh tabung reaksi kemudian dipanaskan. Pertanyaannya, berapa berat belerang dan tabung setelah belerang berwujud gas? Yang betul adalah tetap 27 gram. Alasannya kenapa? Karena dia ditutup. Karena dia ditutup, berarti tidak ada massa yang masuk dan tidak ada massa yang keluar. Ya, sehingga massanya tetap tidak berubah, hanya saja wujudnya berubah dari berat padatan menjadi berat gas. Nah, ini salah satu kesalahpahaman atau miskonsepsi yang menganggap bahwa zat yang berwujud gas lebih ringan daripada zat yang berwujud padatan. Sama seperti tadi ya, 1 kg uap air dengan 1 kg air es, padahal sudah dijelaskan sama-sama 1 kg. Tetapi masih ada yang menjawab lebih ringan 1 kg uap air ya. Ini soal yang ini berhubungan dengan soal yang tadi ketika gula dilarutkan ini.
Kalau di sini masih ada yang salah, berarti pasti di sini juga ada yang salah. Dan kalau di persentase hampir sama, ini yang betul hanya 71%, 71,2, berarti yang salah adalah 38,8. Dan di sini juga sama, hampir sama ya angkanya ya. Di sini 32,2 yang betul, yang salah, yang betul 67%. Kelihatan di sini yang salah adalah ini. Sebuah maaf yang ini tadi ya. 72,9 berarti 27, mohon maaf, 72,9% berarti yang betul adalah, yang salah 27,1. Di sini tadi yang salah adalah 32,2. Berarti ada peningkatan sebanyak 5%, sudah mulai paham. 5 gram gula dilarutkan ke dalam 150 gram air. Berapa massa larutan gula? Nah, maka massanya ya 5 gram ditambah dengan 150 gram. Karena ketika proses pelarutan gula pasti tidak ada massa yang keluar ataupun massa yang masuk karena tidak menghasilkan gas kan. Nah, jadi massanya pasti 155 gram. Tetapi ada yang menganggap tetap 150 gram, berarti tetap ini ya, berarti dianggap bahwa gulanya hilang. Ada 16 anak, lumayan ya yang salah paham, lumayan 16 anak salah paham. Sama berarti dengan yang saya tulis di komik ya, bahwa seperti anak saya menganggap gulanya hilang. Kemudian ada 2 anak mengatakan lebih dari 155 gram. Saya tidak tahu bagaimana pemikirannya, apakah masanya didapatkan dari mana. Kemudian ada yang tidak yakin antara 150 gram sampai dengan 155 gram. Kalau yang ini pasti sama, dia menganggap bahwa massa gula dilarutkan lebih kecil, sehingga massanya di antara ini 150 sampai 155. Begitu juga yang ini. Yang ini pasti pemikirannya sama. Dia menganggap bahwa ketika gula dilarutkan, massanya akan menjadi lebih kecil. Padahal harusnya tetap ya, karena itu yang betul adalah yang ini. Kalau yang ini kebalikan dari yang belerang tadi. Jadi ada wadah transparan yang tertutup berisi udara dan gas A yang tidak berwarna. Jadi gasnya tidak berwarna. Kemudian wadahnya dan isinya itu 15 gram. Sekali lagi kata kuncinya adalah di tertutup. Tertutup artinya tidak ada massa yang masuk dan massa yang keluar. Kemudian wadah tersebut didinginkan sehingga terdapat cairan di dalam wadah tersebut. Atau dengan kata lain ada pengembunannya, proses perubahan dari gas menjadi cair, proses pengembunan. Yang ditanyakan berapa massa wadah dan isinya setelah proses pendinginan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tetap ya. Karena tidak ada massa masuk dan massa keluar, hanya terjadi perubahan wujud dari dari gas menjadi cair. Dengan kata lain, zat yang di dalamnya sama jumlahnya, artinya massanya tetap, tidak ada perubahan. Tapi kita lihat di sini yang benar hanya 61,9%. Berarti sekitar 38,1% masih bingung dengan konsep kekekalan massa. Ini juga sama seperti gula tadi.
Wah, kali ini ada peningkatan lagi jadi 79,7. Berarti lebih mudah menjawab jika ada gambar ya. Nah, di gambarnya ada 200 gram air dan 25 gram gula di lengan kiri. Kita lihat soalnya dulu sebentar. Nah, ini ya. Terdapat 200 gram air di lengan A dan beker gelas dan 25 gram gula. Gulanya ditaruh di luar, tidak dilarutkan. Sedangkan di lengan yang kedua itu sama, terdapat 200 gram air dan 25 gram gula, tetapi gulanya dimasukkan ke dalam air. Setelah itu dilakukan pengocokan terhadap beker gelas yang ada di gelas B, sehingga sebagian gula terlarut dan sebagian tidak. Yang ditanyakan bagaimana posisi neraca, apakah tetap seimbang atau jadi miring ke kiri, miring ke A, atau miring ke B. Lengan A akan naik, berarti B turun, atau lengan A akan turun, atau tetap seimbang, atau naik turun, ya pertanyaannya. Jadi kata kuncinya sederhana, bahwa 200 gram plus 25 gram berarti 225. Yang ini 200 tambah 25, 225 berarti tetap. Hanya saja yang ini dilarutkan, yang ini tidak. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ya tetap seimbang karena tidak ada massa yang lain. Massanya hanya air, beker gelas, dan gula. Air, beker gelas, dan gula. Ketika proses pelarutan tidak ada massa yang lain, tidak ada massa yang masuk, tidak ada massa yang keluar yang lain. Ketika gula larut pun juga tidak ada proses yang lain, gula hanya menjadi partikel yang lebih kecil. Jadi jawabannya seharusnya adalah tetap seimbang. Bentar. Kalau kita lihat lagi, masih berapa yang salah? Wow, ternyata yang salah masih 20% lebih. Ini soalnya sama ya dengan di atas ya. Ke copy itu 2 kali. Berikut ini yang bukan merupakan langkah untuk menyusun neraca massa. Tentu saja ini ya, berilah warna pada blok. Oh, tetapi masih ada yang salah ternyata ya. Jadi buat apa diberi warna? Tidak ada gunanya kecuali kalau pelajaran ini adalah pelajaran mewarnai ya. Yang pertama jelas, buatlah diagram blok. Apa sih membuat diagram blok itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi prosesnya. Misalkan diagram blok evaporator, maka kita akan tahu berapa yang masuk, berapa yang menguap, dan berapa larutan yang keluar. Kemudian tuliskan besaran data yang diketahui. Besaran datanya bisa berupa masanya, bisa berupa persentasenya, persamaan reaksi kimianya jika ada reaksinya. Kemudian dasar perhitungan atau basis. Ya, misalkan tidak diketahui waktu operasinya. Misalkan diketahui laju alirnya sekian kilogram per jam, maka kita bisa mengambil basis 1 jam. Atau misalkan tidak diketahui produk yang dihasilkan sekian kilogram, maka kita bisa mengambil basis dengan perhitungan untuk produk sekian kilogram. Nah, ini adalah basis. Untuk yang soal nomor selanjutnya, sebentar saya bukakan Word dulu.
Sebuah vibrating screen digunakan untuk memisahkan padatan dengan ukuran di atas 20 mesh dengan padatan dengan ukuran lebih kecil dari itu. Berarti yang di atas 20 mesh dia akan turun ke bawah, yang di bawah 20 mesh dia akan naik tetap tertinggal di screen ya. Padatan tersebut terdiri dari batu bara dan pasir. Jadi padatannya adalah batu bara dan pasir. Kemudian 1 ton padatan berisi 60% batu bara. Diumpankan ke dalam vibrating screen dan akan menghasilkan padatan yang lolos sejumlah 600 kg dengan 80% batu bara. Hitung berapa kilogram batu bara yang tertinggal di screen. Oke. Maaf, tidak lurus siapa nanyanya, tidak masalah ya. Jadi kurang lebih seperti ini ilustrasi atau blok diagramnya. Jadi ada masuk di sini, yang masuk adalah 1 ton. Kita tulis feet misalkan. Maaf. 1 ton itu berarti 1000 kilogram ya. Kemudian dia mengandung atau terdapat batu bara 60%. Kalau ini yang lolos berarti ini yang tertinggal ya. Yang lolos kita tulis lolos ini kan. Lolos sama dengan 800 kilogram. Terdiri mengandung batu bara 80%. Nah, kalau yang ini lolos berarti ini yang tertinggal. Tidak diketahui masanya ya. Begitu juga komposisinya tidak diketahui, mengandung berapa persen tidak diketahui. Oke, cara membuat blok diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini tidak usah kotak ya kalau ditulis di buku. Maaf.
Oke, untuk fit kita anggap aja ini adalah F. Kemudian ini kita anggap adalah aliran L, lolos ya. Ini kita anggap aliran T, tertinggal. Apakah boleh dinama lain? Oh, boleh saja, silakan. Misalkan ada yang suka bahasa Indonesia, ini disebut masuk, ini keluar satu, ini keluar dua, misalkan seperti itu. Silakan, tidak masalah. Karena di neraca massa ini bukan rumus ya, tetapi adalah persamaan. Jadi jika persamaan itu maka boleh diganti apa saja lambangnya. Sehingga kalau dari blok diagram itu maka neraca massa totalnya akan sama dengan neraca massa totalnya berarti massa masuk sama dengan massa keluar. Kemudian massa masuknya adalah F ya. Kemudian massa keluarnya adalah T dan L, sehingga F akan sama dengan T plus L. Sehingga 1000 akan sama dengan T-nya tidak ada, L-nya adalah 800. Ya. Sehingga T akan sama dengan 1000 dikurangi 800 akan sama dengan 200 kilogram. Kemudian untuk neraca massa total, setelah neraca massa total maka kita selesaikan neraca massa komponen. Jadi ini batu baranya kita anggap X. Karena hanya ada dua komponen yaitu batu bara dan pasir, maka batu baranya X, pasirnya adalah Y gitu ya, biar lebih mudah. Apakah boleh yang lain? Boleh, silakan. Mau dikasih Z, U, V, W, terserah. Neraca massa komponen. Kita ambil batu bara, komponen batu bara, maka batu bara masuk akan sama dengan batu bara keluar. Ini neraca massa komponennya. Batu bara masuk sama dengan batu bara keluar ya. Sehingga batu bara masuknya mana? Ini kan. X-nya ini 60% dikali 1000 kg ya. Atau 0,6 dikalikan 1000. Batu bara keluarnya di mana? Ini dan ini ya. Yang ini adalah, yang di T adalah X karena tidak diketahui komposisinya. Ini sama-sama X ya. Perkaliannya saya ganti titik ya. Ini kan sama menggunakan titik. Maka yang ini adalah X dikalikan T. T-nya tadi 200 kg. Ditambah 80% atau 0,8 dikalikan 800. Ya. Ini persamaan neraca massa komponennya. 0,6 kali 1600 sama dengan
200x karena tidak diketahui ditambah 0,8 kali 800 640. Kemudian dipindah ke sana. Bentar. Wah, ada keliruan soal ini. Keliru nulis ini. Ini seharusnya 800 kg ya. Eh, 600 kg ya. Ya, saya maaf. Keliru ini ya, 600. Berarti di sini ini 600. Ini 600. Ini ketemu 400 ya. Ini juga 400. Berarti ini 600. Yang ini 400. Maka ini akan sama dengan 0,8 kali 600. Berarti 480. Pindah ke sisi, 480 pindah sisi. Sehingga 120 sama dengan 400 X. Sehingga X sama dengan 120 dibagi 400 ya. Seratus 120 dibagi 400 atau sama dengan 0,3 atau sama dengan 30%. Jawabannya macam-macam ya. Yang ditanyakan adalah dalam kilogram. Berarti 30%-nya dari 400 ini ya. 120 kg. Ya, ada beberapa yang betul, tetapi lebih banyak yang salah ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, yang soal selanjutnya ada 25% HCl sebanyak 500 ml dan larutan HCl 10% sebanyak 500 ml. Jika kedua larutan tersebut dicampur, berapa konsentrasi campuran? Dan tanyakan asumsi densitas kedua larutan dan hasil campuran adalah 1,2 gram per mililiter. Jadi asumsinya bahwa larutan yang pertama ini densitasnya 1,2 gram dan larutan yang kedua densitasnya sama 1,2 gram dan hasil campuran 1,2 gram juga asumsinya. Oke, kita kerjakan. Jadi kalau yang tadi ada dua aliran masuk, ada dua aliran keluar, satu aliran masuk, maka yang ini kalau kita lihat maka ada dua aliran masuk, yaitu ini masuk dan ini masuk dan campurannya yang keluar ya. Sehingga ini harus diganti. Nah,
Masuk yang pertama adalah HCl sama dengan 500 mili. Langsung kita jadikan gram, maka kita kalikan densitasnya yaitu 1,2 gram per mililiter, sehingga akan ketemu 600 gram. Ya, perlu diketahui bahwa jika ada persen seperti ini, jika zatnya adalah padatan atau cairan dan persennya tidak disebutkan itu adalah persen massa ataupun persen volume atau persen mol, maka asumsinya persennya ini adalah persen massa jika zatnya adalah cairan. Tetapi jika zatnya adalah gas, maka asumsinya adalah persen volume. Jadi paham ya, kalau tidak disebutkan seperti ini maka asumsinya adalah persen massa. Kecuali jika disebutkan tersedia larutan HCl 25% mol, berarti dia persen mol. Tetapi jika tidak disebutkan persen apa, maka dia adalah persen massa. Ini yang perlu dipahami untuk larutan dan gas, untuk cairan dan gas. Kemudian HCl-nya ini larutannya. Ya. Larutan HCl itu berarti terdiri dari HCl dan air ya. Jadi ada HCl dan ada air. Sehingga kalau HCl larutan HCl 25%, berarti HCl-nya adalah 25%, airnya adalah sisanya 75%. Yang ini sama, kita langsung kalikan 500 mili. Nah, kita kalikan 1,2 gram per mili, yaitu densitasnya, maka akan sama dengan 600 gram. Kemudian di sini HCl-nya adalah 10% ya konsentrasinya ya. Yang ditanyakan larutan HCl di sini. Maaf. Dan konsentrasinya ya. Oke, kita beri lambang dulu. Karena sama-sama HCl bisa kita kasih lambang misalkan L1 ya, larutan 1 maksudnya. Yang ini mungkin bisa kita beri lambang L2, larutan 2. Yang ini berarti adalah L3. Kemudian neraca massa masuk sama dengan neraca massa total, berarti massa masuk sama dengan massa keluar. Berarti massa masuknya ada dua, yaitu L1 dan L2. Maka L1 ditambah L2 akan sama dengan L3. Ya, masuk tambah masuknya ini 2 sama dengan keluar. Berarti masuk tambah masuk sama dengan keluar ya. Kemudian L1-nya ada 600 gram ya. Sama-sama 600 gram. 600 gram ditambah 600 gram sama dengan L3, atau L3-nya akan sama dengan 1200 gram. Gram ya.
Kemudian neraca massa komponennya, maka di sini adalah HCl masuk sama dengan HCl keluar. Ya, HCl masuknya ada dua, yaitu 0,25 dikali 600 ditambah dengan 0,1 dikali 600 sama dengan X, karena tidak tahu ya, dikalikan berapa? 1200. Kita selesaikan, kita operasikan. 0,25 kali 600 berapa? 150. Kemudian 0,1 kali 600 adalah 60 sama dengan 1200 X. Sehingga 210 sama dengan 1200 X. Atau X sama dengan 1200 atau X sama dengan 210 dibagi 1200. Ini kalau kita hitung dia akan ketemu 0,175, atau kalau dijadikan persen berarti adalah 17,5%. Apakah ada yang betul? Ada ya, 17,5%. Ya, tapi lebih banyak yang salah. Ya, semoga kedepannya sudah lebih banyak yang betul ya. Jadi itu saja, cukup. Jika ada pertanyaan silakan kita bahas di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.